sini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem lamun serta komponen-komponen apa saja yang ada di dalamnya, agar teman-teman nggak bingung. Jadi di sini saya akan menjelaskan dimulai dari baik definisi lamun itu secara individu, definisi ekosistem lamun maupun definisi padang lamun. Nah, yang pertama itu mengenai lamun sebagai individu. Menurut LIPI pada tahun 2018, lamun merupakan tumbuhan tingkat tinggi atau Angiospermae yang hidup dan terbenam di lingkungan laut, mempunyai pembuluh, berdaun, berimpang atau memiliki rizoma, berakar dan berkembang biak secara generatif menggunakan biji ataupun secara vegetatif yaitu menggunakan tunas. Nah, namun secara ekosistem mempunyai definisi lain. Menurut Tangke pada tahun 2010, ekosistem padang lamun sendiri merupakan suatu ekosistem pesisir yang ditumbuhi oleh lamun sebagai vegetasi yang dominan, serta mampu hidup secara permanen di bawah permukaan air laut dengan adanya hubungan timbal balik antara komponen abiotik maupun komponen biotik yang ada di lingkungan tersebut. Nah, seperti yang bisa dilihat pada gambar bahwa ekosistem lamun sendiri di sini lebih kompleks, di mana memang adanya hubungan timbal balik baik antara komponen abiotik dan komponen biotik yang ada di lingkungan tersebut di mana lamun hidup. Nah, yang berikutnya adalah definisi dari padang lamun. Padang lamun sendiri itu merupakan suatu hamparan tumbuhan lamun yang menutupi suatu area pesisir atau laut dangkal yang terbentuk dari satu jenis lamun atau monospesies atau juga dari beberapa jenis spesies atau disebut dengan mixed vegetation. Dengan kerapatan tanaman bisa saja padat atau dense, bisa saja sedang atau medium, atau bahkan bisa saja di perairan tersebut jarang atau sparse. Nah, mungkin bisa dilihat ya perbedaan antara lamun secara individu, lamun secara ekosistem, lamun secara padang gitu. Dari gambar-gambarnya pun memang berbeda, di mana ekosistem lamun ini lebih kompleks. Sedangkan lamun secara individu itu berupa satu tegakan lamun, dan padang lamun itu berupa hamparan lamun yang cukup luas di suatu area. Nah, yang berikutnya di sini adalah mengenai morfologi atau struktur dari lamun. Lamun sendiri merupakan tumbuhan tingkat tinggi atau Angiospermae yang sudah pasti dia akan mempunyai daun, akar, bahkan batang. Nah, menurut Tangke pada tahun 2010, jadi struktur lamun itu seperti ini. Lamun mempunyai daun, sudah pasti. Dan yang berikutnya, lamun itu mempunyai selubung daun atau lapisan yang berada sebelum daun. Nah, yang ketiga, lamun mempunyai rimpang atau yang sering kita sebut dengan rizoma atau rizoma ini tuh yang nantinya menjadi penghubung daun dengan akar. Nah, lamun juga mempunyai akar, kemudian mempunyai talus, dan pada dasarnya struktur lamun ini tuh terdiri dari hoplast yang nantinya menempel pada substrat. Nah, di sini juga terdapat beberapa jenis lamun. Menurut LIPI pada tahun 2018 ada beberapa jenis lamun dengan ciri-ciri tertentu yang memang bisa kita lihat dan bisa kita bedakan dari segi morfologi. Yang pertama itu ada Thalassia hemprici. Thalassia hemprici ini mempunyai ciri yang hampir mirip dengan Cimodesia rotundata, di mana daun-daunnya itu cukup memanjang dan lancip, tapi ada beberapa perbedaannya. Thalassia hemprici ini mempunyai rizoma yang berluas, dan rizomanya ini cukup terbatas. Kemudian dalam Thalassia hemprici ini juga ada bercak coklat pada daunnya. Nah, untuk yang kedua yaitu Enhalus acoroides, di mana Enhalus ini tuh mempunyai ukuran yang paling besar di antara jenis-jenis lamun yang lainnya. Kemudian pada rizomanya itu Enhalus acoroides ini mempunyai rambut-rambut gitu, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, yang ketiga itu merupakan Cimodesia rotundata. Nah, di mana tepi daun dari CR ini tuh tidak bergerigi. Kemudian seludangnya itu menutupi dengan utuh ke seluruh bagian daun. Nah, yang keempat itu ada Cimodesia cerulata, di mana
Cirinya itu tepi daunnya bulat, bergerigi, selubungnya segitiga, dan tidak menutupi keseluruhan daun. Nah, yang kelima itu ada Halodul vinifolia, di mana dia itu mempunyai ciri bentuk daun yang pipih, memanjang, dan cukup kecil. Kemudian ada satu urat tengah daun yang terlihat sangat jelas, dan rizoma yang terdapat pada lamun jenis ini pun cukup jelas. Nah, yang keenam, adalah Halodul univervis, di mana cirinya itu daunnya pipih, panjang dan agak besar. Kemudian sama seperti HP atau Halodul vinifolia, tapi ujungnya itu berbentuk trisula, artinya mempunyai 3 cabang kayak gitu. Nah, yang keempat adalah Halifila ovalis, di mana mempunyai ciri permukaan daunnya berambut dan tulang daunnya itu lebih dari 8. Nah, kemudian jenis lamun yang berikutnya ini ada yang dinamakan Halophil spinulosa. Halophil spinulosa ini mempunyai ciri mempunyai satu tangkai terluar dari rizoma. Kemudian terdiri dari pasangan-pasangan daun seperti yang terlihat pada gambar. Nah, untuk yang ke-9 itu jenis Halophil decipiens. Halophil decipiens ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut ya. Jadi pada satu rizoma, pada satu batang itu terletak satu daun, jadi tidak mempunyai cabang-cabang daun. Nah, yang berikutnya itu Halophil minor, hampir sama seperti Halophil decipiens. Jadi dari satu batang itu terdiri satu daun dan tidak memiliki cabang-cabang lainnya seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian bentuk daunnya juga agak sedikit bulat kayak gitu. Nah, untuk yang berikutnya atau yang ke-11 yaitu Syringodium isiotiphilium. Nah, daunnya ini seperti yang terlihat pada gambar, bentuknya silindris. Jadi berbeda dengan jenis lamun yang lainnya. Nah, yang berikutnya atau yang ke-12 yaitu Thalassodendron ciliatum, di mana mempunyai ciri daunnya mempunyai seperti pita, itu terkumpul membentuk klaster. Terus satu klaster itu terbentuk dari tangkai daun yang panjang dari sebuah rizoma kayak gitu. Jadi pada jenis-jenis lamun ini memang mempunyai ciri khasnya masing-masing yang dapat kita bedakan dari segi morfologi atau dari segi luar dari lamun tersebut. Nah, kemudian di sini ada juga faktor-faktor pembatas. Faktor-faktor pembatas ini tuh apa? Jadi, lamun itu bisa hidup dengan adanya faktor-faktor pembatas seperti berikut. Yang pertama itu kedalaman. Nah, kedalaman ini akan berpengaruh pada penetrasi cahaya pertama, pada peningkatan tekanan hidrostatis juga, pada ketersediaan cahaya, serta kekeringan pada saat lamun itu terekspos, yaitu pada siang hari. Nah, kemudian cahaya juga mempunyai peran dalam mempengaruhi kehidupan lamun, di mana sekitar 10 atau 20% cahaya ini mempengaruhi kehidupan lamun di suatu perairan. Cahaya sendiri itu akan berpengaruh pada proses fotosintesis dan akan mempengaruhi distribusi berdasarkan kedalaman lamun hidup. Nah, yang berikutnya adalah temperatur. Secara optimal itu lamun bisa hidup pada suhu 28 sampai 30 derajat Celcius. Nah, suhu atau temperatur ini sebenarnya akan berpengaruh pada apa? Temperatur atau suhu ini akan berpengaruh pada suhu optimum untuk melakukan fotosintesis dan pertumbuhan serta distribusi berbeda untuk lintang. Seperti yang kita ketahui bahwa lamun itu mempunyai klorofil dan secara otomatis dia akan melakukan fotosintesis untuk mendapatkan energi dan untuk dia hidup, sehingga suhu juga akan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan lamunnya sendiri. Jika suhunya terlalu panas, maka lamun sendiri akan mati, dan jika suhunya terlalu dingin, lamun juga tidak akan bisa bertahan hidup.
Nah, faktor pembatas yang berikutnya itu salinitas. Jadi salinitas yang bisa lamun hidupi itu sekitar 10 sampai 40 ppt. Namun secara ideal atau secara optimum salinitas yang bagus untuk lamun hidup itu sekitar 33 ppt. Nah, lamun ini sebenarnya salinitas ini akan berpengaruh apa terhadap lamun? Salinitas ini akan berpengaruh pada tingkat stres atau pada tekanan osmotik lamunnya sendiri. Nah, faktor pembatas berikutnya yaitu arus. Arus yang optimum untuk lamun hidup itu sekitar 0 sampai 5 meter per sekon, di mana arus ini memang akan mempengaruhi kekeruhan suatu perairan. Jadi, jika perairannya keruh, maka cahaya matahari akan sulit masuk dan proses fotosintesis akan terhambat seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah kategori lamun menurut Kepmen LH pada tahun 2004. Jadi, lamun ini bisa dikategorikan berdasarkan persentase tutupannya, di mana jika persentase tutupannya sekitar 0 sampai 20%, maka karakteristik lamun di perairan tersebut tergolong kepada golongan miskin. Nah, jika kategori persentasenya sekitar 30 sampai 50%, maka dapat dikategorikan bahwa kondisi lamun di perairan tersebut kurang sehat. Nah, jika lebih dari 60%, maka dapat dikategorikan kondisi lamun di suatu perairan tersebut yaitu sehat. Jadi memang setelah kita melakukan observasi dan dapat diketahui tutupannya, kita juga dapat mengetahui dapat mengkategorikan lamun tersebut. Nah, menurut Kepmen LH pada tahun 2004, kategori-kategori tersebut dapat digolongkan sebagai berikut: miskin, kurang sehat, maupun sehat. Nah, yang berikutnya di sini hewan-hewan asosiasi yang memang hidup di ekosistem lamun. Secara di sini saya ambil beberapa contoh seperti mamalia. Yang dapat kita lihat mamalia itu kayak dugong yang memang makanannya sendiri itu lamun. Kemudian ada jenis-jenis hewan lainnya seperti ikan, baik itu krustasea, moluska, reptil seperti penyu, kemudian echinodermata, dan masih banyak lagi. Nah, yang berikutnya adalah manfaat ekosistem lamun. Menurut Tangke pada tahun 2010, terdapat beberapa manfaat dari ekosistem lamun sendiri. Yang pertama, ekosistem lamun ini sebagai stabilitator perairan atau stabilitator. Nah, di mana akar lamun ini mempunyai fungsi sebagai sedimen trap sehingga perairan akan lebih jernih. Kenapa perairan akan lebih jernih? Jadi pada prinsipnya akar lamun ini nantinya akan menangkap sedimen agar tidak pada saat terjadi arus atau gelombang besar, sedimennya tidak keluar dan membuat perairan menjadi keruh. Nah, yang berikutnya seperti pada umumnya jenis ekosistem pesisir lainnya, ekosistem lamun juga mempunyai fungsi sebagai feeding ground, nursery ground, dan spawning ground bagi hewan-hewan yang memang berasosiasi dan hidup di ekosistem lamun. Nah, yang berikutnya itu, lamun sendiri sebagai pendaur zat hara, karena memangnya lamun sendiri itu kan bisa melakukan fotosintesis sehingga dia bisa menghasilkan zat-zat yang memang bermanfaat untuk perairan. Nah, untuk yang berikutnya sendiri, lamun itu sebagai penahan gelombang dan arus, serta lamun sendiri sebagai produsen primer. Nah, mungkin cukup pemaparan dari saya mengenai apa ekosistem lamun sendiri. Di sini saya hanya sedikit memaparkan agar sedikit juga memberi ilmu pengetahuan gitu untuk yang lain. Nah, ini beberapa referensi yang saya gunakan dari satu jurnal yaitu mengenai ekosistem padang lamun dan dari satu buku yang dikeluarkan oleh LIPI. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan ataupun penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.